Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channelnya Jejak Om Raden, dan selamat bergabung juga di TikToknya Jejak Om Raden ya. Buat teman-teman semua yang baru bergabung di video saya, jangan lupa subscribe channelnya Jejak Om Raden, dan jangan lupa juga follow untuk akun TikToknya Jejak Om Raden. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah subscribe dan juga yang sudah follow ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik mungkin ya. Ini semacam edukasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa edukasi ini adalah edukasi yang saya lakukan atau yang saya alami atau yang jadi pengalaman pribadi saya, khususnya untuk para pecinta kicau mania yang memiliki burung murai ya. Jadi di live saya kemarin itu sempat banyak ya jadi banyak yang bertanya soal solusi burung yang cuman ngeriwik, nggak ngemplong, atau macet bunyi, atau misalkan pasang badan doang ketika digantangan tapi nggak bunyi juga. Intinya kebanyakan burung yang nggak bongkar isian atau nggak bunyi sama sekali ya. Dalam tanda kutip juga banyak burung-burung yang kondisinya stres. Stresnya disebabkan banyak hal. Lingkungan yang rame yang membuat burungnya juga belum adaptasi, tiba-tiba dikasih lingkungan rame dengan bertujuan agar burungnya terbiasa dengan keramaian ya. Caranya juga bisa jadi salah ya, bisa membuat burung juga stres, atau burungnya sempat kabur dari sangkarnya, misalkan lupa tutup sangkar, burungnya kabur gitu ya, ditangkap lagi, stres dia. Atau kondisi burungnya jatuh dengan sangkarnya disimpan di atas, terus tiba-tiba sangkarnya jatuh, itu juga bisa membuat burung jadi stres dan macet bunyi ya. Jadi banyak hal yang membuat burung murai itu macet bunyi, atau nggak bongkar isian, atau sama sekali ya macet gitu, nggak bunyi gitu ya. Banyak hal dan banyak faktor. Yang biasanya atau yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, pastikan bahwa teman-teman sudah memahami karakter burungnya masing-masing ya. Karena edukasi yang akan saya berikan ini ada beberapa cara untuk membuat burung kita kembali menjadi gacor ya. Ada beberapa cara, tapi cara ini bisa efektif juga bisa tidak, karena setiap burung beda-beda karakter, dan ini pengalaman saya dan yang saya lakukan. Bisa teman-teman lakukan di rumah juga, bisa silakan coba kepada burungnya, mungkin cocok mungkin tidak juga, saya tidak tahu ya. Intinya saya tidak menjamin bahwa edukasi dari saya ini bisa membantu menjadi solusi buat masalah burung teman-teman yang macet bunyi ya. Intinya seperti itulah. Oke, di sini untuk burung yang stres atau misalkan macet bunyi ya, solusi yang pertama adalah kalau saya biasanya ya dulu sampai sekarang ya, kalau punya burung yang stres macet bunyi, saya kasih full dulu jangkriknya. Karena kalau saya itu biasanya kalau punya burung baru saya kasih full jangkrik, saya tahu kapasitas burung ini full jangkriknya berapa gitu ya. Jadi EF-nya berapa nih, kalau dia misalkan ya, burung saya kalau dikasih 10 jangkrik, nanti jangkrik yang ke-11 dia lama makannya karena dia sudah kenyang duluan. Itu berarti porsi fullnya adalah 10, maka dari situ saya akan mengurangi dari porsi fullnya ke setengahnya. Misalkan dari 10 jadi 5 ya, kita pangkas 5. Saya setting jadi pagi 5, sore 5. Itu yang pertama dari jangkrik ya. Yang kedua, kalau burungnya macet bunyi adalah yang pastinya burung itu akan saya full kerodong. Yang pastinya akan saya full kerodong, nggak akan saya ablak, nggak akan saya umbaran, nggak akan saya jemur siang juga, apalagi sauna ya. Terus yang pastinya burungnya akan saya embun. Jadi full kerodong, wajib embun gitu ya. Pengembunan ini apakah dibuka kerodongnya atau tidak dibuka? Ya kalau kerodongnya tidak dibuka sama aja tidak mengembun berarti. Kan kondisi pagi mau dalam rumah, luar rumah, kalau kerodongnya ditutup tetap gelap gitu ya. Maka pengembunan ini adalah momen dimana kerodongnya dibuka gitu, dari season ketika kita melakukan full kerodong pada burung murai tersebut ya. Jadi wajib pengembunan ya. Pertama, pangkas jangkrik dari settingan full ke setengah. Yang kedua, wajib full kerodong. Yang ketiga, wajib embun. Yang keempat, yang pasti tidak akan saya mandikan ya. Yang keempat itu adalah menjauhkan burung ini dari
keramaian atau dari burung-burung yang lain, burung-burung yang sejenis atau burung-burung masterannya, burung-burung kecil, apapun jenis burungnya. Yang jelas burung murai ini akan saya pindahkan ke tempat yang sepi, di mana dia nyaman, di mana dia tidak melihat burung-burung yang lain, di mana dia sendirian tidak mendengar suara burung-burung yang lain. Makanya ketika burung stres, jangan dimaster, jangan dipancing juga gitu ya. Jangan dipancing, jangan dimaster juga. Itu ya. Jadi porsi jangkrik kita pangkas tengahnya, full kerodong, embun, dan dijauhkan dari keramaian, terutama dari burung-burung yang lain ya. Mau melihat, mau mendengar, sama aja pokoknya. Nah, yang keenam, ini apa namanya? Kalau tadi sudah pengembunan, sudah menjauhkan dari burung-burung yang lain, maka solusinya apa? Yang terakhir, yang kelima ya, sorry bukan keenam. Yang kelima adalah si burung wajib didengarkan suara air, wajib mendengarkan suara air mengalir gitu. Makanya banyak orang mengasih solusi kalau burung stres, dipisahkan, dimasukkan ke kamar mandi, kemudian dikasih, malah iklannya nih kemudian dikasih suara air mengalir dari keran biasanya. Itu salah satu solusi untuk burung murai yang macet bunyi, karena kalau dia mendengarkan suara air, tidak mendengarkan yang lain dalam keheningan tersebut ya, dia akan tenang, rileks, membuat dia tenang, rileks, dan dia akan terpancing untuk ngeriwik biasanya. Kalau burungnya macet bunyi nggak ngeriwik sama sekali, dia akan terpancing ngeriwik. Nah, selesai ngeriwik, nanti lama-kelamaan dia akan kemplong, karena dia yang dia dengar itu suara air, dia tenang, nggak ada yang ganggu gitu kan. Dia akan kemplong sendiri, volumenya akan mulai kencang sampai saatnya nanti dalam waktu seminggu apa 2 minggu, dia akan mengeluarkan volume terkencangnya dengan suara lantangnya gitu. Kenapa? Karena dia akan mencoba memanggil burung-burung yang lain atau burung sejenisnya. Dia seakan-akan bertanya gitu, ada orang lain nggak, atau ada burung lain nggak ya? Mungkin kalau burung seperti itu, instingnya akan seperti itu. Burung mungkin tidak berpikir, tapi instingnya akan seperti itu. Atau dia seakan-akan menyatakan bahwa ini wilayahku dengan ketenanganku gitu loh. Jadi dengan sendirinya dia akan kemplong gitu, volumenya akan kencang dengan sendirinya. Nah, kalau sudah seperti itu, nantinya jangan langsung diablak, jangan langsung disimpan di tempat ramai, jangan langsung ditemui dengan burung-burung masteran, apalagi dengan burung sejenisnya. Jangan dulu, kasih jeda waktu sehari, 2 hari, apa 3 hari, biarkan dia benar-benar menguasai dirinya sendiri. Setelah itu baru nanti kita pelan-pelan ablak di tempat yang ramai, entah setengah jam dulu ya kan, entah 1 jam dulu, baru kita ablak pelan-pelan. Setelah dia terbiasa diablak, dan ketika diablak dia mulai ngeplong, mulai bunyi karena udah biasa ya kan, udah mulai sehat normal lagi. Nah, di situ baru nanti kita boleh masteri, pelan-pelan kita ketemukan dengan burung-burung yang lain. Itu salah satu trik yang saya lakukan untuk burung-burung macet bunyi. Biasanya seminggu normal lagi, seminggu gacor lagi biasanya. Tapi tergantung kembali kepada karakter burungnya. Ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Ya memang butuh proses dan butuh waktu ya. Tapi namanya perjuangan, proses itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Kalau kita menginginkan sesuatu yang bagus, menginginkan sesuatu yang elit, menginginkan sesuatu yang menjadi sukses nantinya, menginginkan sesuatu yang hasilnya benar-benar memuaskan, prosesnya memang panjang, perlu disiplin, perlu ketelatenan, perlu perjuangan yang namanya meluangkan waktu untuk merawat burung. Itu kan nggak gampang gitu kan. Seperti itu kurang lebih untuk tips bagaimana mengatasi burung yang macet bunyi ya, karena kebanyakan orang ngasih tips sekedar oke, pisahkan, simpan di tempat sepi sendirian, kasih suara air kelar gitu ya. Nah, kalau saya kasih mungkin agak sedikit detail, mungkin penjelasannya juga agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan paham dan jadi solusi buat teman-teman semua. Oke, itu aja buat solusi kita hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan soal masalah burung murai ya, saya bukan ahlinya, saya bukan pintar dalam bidangnya, tapi kalau ditanya, kalau saya pernah ngalamin, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai dengan cara saya mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Jadi silakan teman-teman yang mau nanya soal masalah perburungannya, mungkin ada kendala atau apa,
Boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun TikToknya. Saya izin pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah nonton, untuk yang sudah bantu nge-share juga. Nama saya Raden. Assalamualaikum. Bye bye.